kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi semakin yang indah. Setiap kata telah berupa perdamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hati. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan yang tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha Tuhan yang Maha, para Buddha Bodhisattva dan masa depan. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami bersama umat Buddha di Biara Bukit di Surabaya melakukan upacara pelimpahan jasa untuk mengenang dan menunjukkan rasa bakti, rasa hormat para leluhur yang telah berjasa kepada kami. Semoga ucapan bakti melalui pelaksanaan puja bakti Lambana Patidana ini benar-benar bermanfaat bagi leluhur kami banyak kelahiran dan kehidupan. Apabila leluhur kami masih berada di alam penderitaan, dengan kekuatan Tuhan dan berkah dari Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha, para Buddha Bodhisattva dan masa depan, leluhur kami akan terjun terakhir di alam yang berbahagia. Dan setelah terakhir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada kami yang masih dalam perjalanan kehidupan ini, untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kami. Kita lanjutkan dengan sikap hening, sikap meditasi, mengembangkan welas asih cinta kasih kita. Kita berikan kepada leluhur kita, semoga penderitaan mereka berkurang dan berkenan terlahir di alam yang berbahagia setelah menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini. Sikap hening, sikap meditasi, sikap berdoa dimulai. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak wihara-wihara ini melakukan penghormatan kepada yang telah tiada atau leluhur, lebih mementingkan esensinya, esensi dari penghormatan itu sendiri, daripada memenuhi syarat-syarat adanya pelaksanaan upacara ulambana maupun patidana. Kenapa? Karena kondisi di Indonesia itu belum memungkinkan sekali untuk pelaksanaan upacara ulambana maupun acara yang lain secara sempurna. Saya berikan contoh adalah pelaksanaan upacara pada kesempatan pagi ini yang disebut pelaksanaan upacara ulambana. Sesungguhnya itu adalah mengundang Bhikkhu Mahayana, mengundang Bhikkhu yang Mahayana, dan Bhikkhu Mahayana itu selesai menjalani masa-masa
Karena Wasam Biku Mahayana itu lebih awal daripada biku yang beraliran Theravada. Di saat Ulamana itu para biku merayakan Katina versi Theravada. Ya, jadi pas Ulamana ini para biku Mahayana merayakan Katina. Ya, Katinanya Mahayana itu di saat Ulamana ini. Ya. Dan juga para biku di saat hadir pun juga memakai sarana-sarana ya, yang tidak setiap saat sarana-sarana itu dipakai di saat upacara. Kita bisa melihat di gambar di depan itu ada 3 biku Mahayana, itu memakai kopiah, ya, memakai tutup kepala. Itu juga biasanya dipakai di saat Ulamana. Dan juga buku-buku yang dibaca itu bukan buku seperti yang tadi kita baca bersama itu hanya salah satu bagian kecil saja. Sebab kalau yang lengkap itu sampai 5 minggu, jadi bisa 2-3 hari itu pas Ulamana itu. Ya. Dan juga Bapak Ibu, pae-paenya bukan cuma 3 kali, itu ada yang sampai 88 kali. Ya. Jadi tentunya juga cocok bagi mereka yang ada kolesterol, ya, langsung turun habis mengikuti upacara Ulamana. Saya katakan di depan esensinya. Jadi pada kesempatan ini pun yang dipentingkan di BTC ada esensinya. Kita menyatakan rasa hormat, rasa bakti, ya, melalui upacara pada kesempatan hari ini. Tujuan dari mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa kepada seseorang yang telah meninggal, pertama, untuk meringankan beban penderitaan leluhur kita yang ada di alam penderitaan. Seperti apa ya alam penderitaan itu? Kok perlu didoakan, kok perlu diberi pelimpahan jasa? Karena memang alam penderitaan, alam sengsara itu sangat mengerikan sekali. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik, sehingga tidak mengalami nasib yang sama seperti leluhur kita. Karena perbuatan buruk kita, yang resikonya akan terakhir di alam penderita. Perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, kita sering mendengar bahkan mengucapkan ini kata enipasito. Tidak setiap ajaran Buddha yang tertulis dalam kitab suci harus dienipasito. Baru kita yakin, baru kita percaya. Ada beberapa hal tentu yang tidak harus kita buktikan, kita alami, kita harus percaya. Salah satunya neraka. Kalau kita menunggu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat neraka dengan meditasi, kita terburu mati belum akan melihat seperti itu, belum mempunyai kemampuan seperti itu. Ya. Jadi ini adalah gambaran tentang neraka. Siapapun yang berbuat jahat melalui pikiran, ucapan dan tindakan, konsekuensinya akan terlahir di alam menderita alam neraka ini. Ya. Jadi kita jangan mengalami nasib yang sama seperti leluhur kita dan perlu pelimpahan jasa karena mereka ada yang telah di alam menderita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu begitu meninggal atau sebelum meninggal sudah mencapai arahat, jadi tidak perlu mampir ke neraka lagi dan tidak perlu pelimpahan jasa lagi. Penghormatan kepada seseorang yang meninggal itu dilakukan beberapa negara dengan satu tujuan juga sebagai ungkapan kecintaan dan rasa hormat kepada orang yang meninggal, baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama. Kecintaan kita kepada orang yang baru maupun yang lama meninggal. Kecintaan dibuktikan dengan apa? Kecintaan kepada seseorang yang meninggal, misalnya saja kenapa orang sudah meninggal kok dikasih pakaian yang bagus-bagus, seperti juga bagus, bahkan ada yang mahal juga. Ya. Karena kita menghargai, mencintai orang yang meninggal, karena kita mempunyai rasa hormat kepada yang meninggal. Coba kalau tidak punya rasa hormat, mati langsung diceburkan di laut, seperti itu dapat teroris itu. Ya, ada yang diceburkan di laut. Tapi orang tua kita, leluhur kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dikasih baju baru,
perhiasan-perhiasan ya yang layak dipakaikan di orang meninggal, kasih mutiara dan sebagainya sebagai ungkapan cinta dan rasa hormat kita yang telah meninggal. Namun ada juga yang ekstrim, menunjukkan rasa bakti yang meninggal, yaitu dengan ngeloni mayat. Karena cintanya kan masih melekatnya kepada yang meninggal, mayat pun dikeloni. Ya. Tentunya ini ekstrim. Ada lagi wanita pangsarnya mungkin yang meninggal, itu juga ditekap. Nah, ada lagi mau nikah belum jadi, pacarnya terburu mati ya, untuk menunjukkan rasa kecintaan dan kasih sayangnya, sekalipun calon istrinya sudah jadi mayat, pelaksanaan pemberkahan atau pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mayat. Ada lagi ini yang perempuan yang hidup, yang lakinya pacarnya sudah mati. Ini juga menunjukkan rasa kecintaan yang unik yang pernah kita temui di dunia ini. Bahkan di negara khusus, negara Buddhis juga, untuk menunjukkan rasa kecintaan kepada yang meninggal, mungkin orang lain mengatakan kok sadis sekali. Ya. Diperlakukan mayat itu dikasih makan burung-burung. Ini bukan karena tidak mempunyai rasa hormat seperti zaman dulu di kerajaan yang mati langsung dilemparkan di harimau buas, tidak seperti itu. Ini karena kondisi lingkungan di Tibet ya, sehingga salah satu cara ya, untuk menangani jenazah, untuk menangani orang yang mati, yaitu dikasih makan burung-burung. Nah, kita mungkin berpikir kok kasihan sekali, apakah kalau dikubur kita tidak dimakan cacing-cacing? Kan sama saja sebetulnya. Bedanya ini kelihatan, kalau dimakan cacing di dalam tidak kelihatan. Ada lagi kasihan lagi kalau dibakar panas, di dalam juga panas. Kalau dimakan panas itu pengap sekali. Ya. Kalau berbicara tentang panas, nih bahkan tulang-tulang ya bone itu dipelatok-pelatok, dicacah-cacah, dimutilasi. Ini bukan berarti tidak punya rasa hormat ya, kepada orang yang meninggal. Kita kan mungkin kita jijik, tapi sebetulnya kita kadang-kadang lebih menjijikkan lagi. Kita makan ayam goreng, bebek goreng, apakah tidak nempal-nempal sendiri? Ini karena kondisi geografi di Tibet yang berbukit dan berbatu membuat sulitnya mencari lahan kuburan ataupun kayu bakar untuk dikremasi. Salah satu caranya dikasihkan burung-burung itu, daripada mayatnya tercecer terus kemudian mengganggu lingkungan baunya itu. Kalau cuma ditaruh itu saja ya, memang ada yang ditaruh seperti di Bali itu, tapi kan ada pohonnya itu yang bisa menyerap bau mayat ini. Kalau tidak ada pohon itu kan tetap bau juga, mengganggu lingkungan. Dalam beberapa budaya hal ini berkait dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa mereka yang telah meninggal memiliki kehidupan yang berkelanjutan. Mereka juga mempercaya dan kelahiran kembali. Bahkan ada juga leluhur-leluhur itu bisa mempengaruhi yang keberuntungan mereka masih hidup. Yang saya tunjukkan di Tanah Toraja itu ada upacara Manene. Ya, Manene ini diawali satu keyakinan, satu kepercayaan. Ada seorang petani itu dia ke hutan, kemudian ketemu semak-semak dan di situ ada kerangka-kerangka manusia. Kasihan sekali, kerangka-kerangka ini tidak ada yang urus keluarganya. Kemudian dia melepaskan bajunya, kemudian bajunya untuk wadah dari kerangka-kerangka itu dirawat dengan baik. Sejak dia merawat kerangka itu, kehidupannya itu berubah menjadi sebuah keberuntungan. Pertaniannya itu juga berhasil. Di samping itu dia tani juga, dia dagang juga. Dia juga mendapat untung yang banyak. Kehidupan meningkat terus. Nah, dari cerita mulut-mulut disimpulkan merawat orang yang telah meninggal adalah membawa keberuntungan. Nah, itu di Tanah Toraja.
Ini itulah cara penghormatan di tanah Toraja, ya, setiap 3 tahun sekali dikeluarkan kemudian didandani kembali. Dalam tradisi yang lain, penghormatan kepada leluhur dengan membuat altar leluhur, ya, dikasih persembahan-persembahan seolah-olah leluhur itu bisa mengkonsumsi, ya, persembahan-persembahan tersebut, ya. Bahkan di beberapa agama, ya, tadi tradisi budaya di beberapa agama juga penghormatan kepada leluhur yang telah tiada juga dilakukan. Misalnya saja di kuburan dikasih bunga, juga sebagai simbol tetap mempererat ikatan rasa cinta dan sayang yang hidup dengan yang mati, itu diwakili dengan bunga. Ada lagi di waktu saya tugas di Kalimantan Tengah, setiap hari Paskah bagi mereka yang beragama Nasrani, itu mereka selama malam itu tinggal di kuburan dengan membawa pelita ini sebagai simbol kebangkitan orang yang mati di saat Paskah itu. Ini juga salah satu pengharapan untuk leluhurnya agar bangkit dan bisa masuk di alam bahagia, alam surgawi. Ada juga, ya, yang meyakini bahwa leluhur itu masih ada kaitannya dan bisa membantu, ya, membantu yang masih hidup keluarganya. Bahkan tidak sedikit di kalangan kita juga datang ke kuburan, ya, untuk memohon dan memintakan kepada Tuhan agar keinginan-keinginannya itu bisa terwujud, meyakini seperti itu, ya. Penghormatan kepada leluhur tidak sama dengan penghormatan kepada dewa-dewa, ya, maupun kepada Tuhan. Ya, ini kepada leluhur, dewa, di kelenteng-kelenteng biasanya, ya, tidak sama. Fungsi sosial dari memberikan penghormatan kepada leluhur adalah menyatakan bakti, kesetiaan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan keluarga. Dan saat ini di zaman modern ini, di wihara-wihara ini, tradisi dari budaya-budaya maupun dari agama-agama itu kemudian dibawa ke wihara. Di dalam Mahayana juga ada ini masing-masing meja dikasih persembahan. Namun sebetulnya kalau kita lihat ini banyak makanan-makanan ini yang terbuang sia-sia. Kemarin sore saya mengikuti pelaksanaan Prambanan di Pasuruan. Banyak sajian makanan-makanan seperti ini dimasukkan di api. Ketika kapalnya dibakar, kok diapang makanan itu dimasukkan di api. Itu sebetulnya kan yang hidup saja masih kekurangan, ya, dikasihkan yang mati. Penghormatan kepada leluhur itu juga bisa datang ke kuburan, kemudian membawa bunga dan juga berdoa untuk mengenang menghormati leluhur yang telah tiada. Nah, ini datang ke kuburan dengan membawa sarana-sarana yang terkait dengan leluhur-leluhur. Penghormatan kepada leluhur juga ditunjukkan dari agama yang lain. Mereka datang ke kuburan dengan menabur bunga. Nah, ada lagi di agama yang lain, anak kecil juga mengikuti kebiasaan dari orang tuanya. Anak kecil ini sedang komunikasi dengan makhluk yang ada di dalam, yang tidak boleh diganggu. Nah, tentunya ini juga bagus juga, ya, sekalipun dijelaskan tidak boleh meminta-minta di kuburan. Sekarang kita masuk di ritual ulanggana. Nah, tadi sebagai pendahuluan dari tradisi dan budaya masyarakat di dunia, sekarang masuk di agama Buddha. Ritual ulanggana ini untuk mempraktekkan rasa hormat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
yang sering kita dengar, ulambana itu lebih ditujukan kepada leluhur-leluhur, lupa mendoakan kepada orang tua kita yang masih hidup, yang mati didoakan, yang hidup tidak didoakan. Dalam sutra ya, ulambana disebutkan bahwa upacara ulambana ini bertujuan yang pertama menyatakan bakti kepada orang tua yang masih hidup dan mereka leluhur-leluhur sebanyak 7 keturunan. 7 keturunan yang masih hidup agar mendapatkan 2. Yang pertama, orang tua kita berusia panjang. Yang kedua, hidup sehat. Ini penting. Bapak itu ingin hidup panjang tapi tidak sehat, habiskan uang. Demikian pula kita menjadi harapan kita bersama hidup sehat juga panjang umur, bisa memenuhi anak cucu sampai lama. Jadi puja bakti pelaksanaan ulambana sebetulnya yang bermanfaat adalah yang hidup dan yang sudah mati dalam kehidupan sekarang ini, yang lalu dan yang akan datang atau masa depan mendapatkan manfaat. Di dalam agama Buddha diyakini ada tumimbal lahir. Jadi orang tua kita itu juga banyak sekali, 7 keturunan. Orang tua kita dalam banyak kelahiran yang lalu, saat ini dan yang akan datang itu mendapatkan manfaat dari pelimpah jasa. Ya. Hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu ulambana, ya. 1. Memberikan sedekah, makan dan membalas budi kepada orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia itu ada nama-namanya, dibacakan doa-doa pelimpahan jasa. Nah, ini cinta kasih dan kasih sayang yang mudah untuk menolong para makhluk. Di saat ulambana membagi sembako di masyarakat luas. Kemarin di Pasuruan itu membagi 3.000 bingkisan. Ya. Dengan ada kejadian di mana itu yang dirusak Tanjung Balai. Nah, Tanjung Balai itu menyadarkan kepada kita juga harus memberikan proteksi kepada kelenteng-kelenteng wihara-wihara kita agar bersosialisasi dengan lingkungan. Ya. Kalau sering dikasih sembako, masa mau merusak. Ya. Di Pasuruan waktu dulu ya, itu ada beberapa tempat ibadah dibakar. Gitu. Kelenteng Pasuruan selamat. Itu Bapak Ibu ingat. 3. Mengundang Arya Sangga atau para suhu. Mati lagi ya. Mengundang para Arya, para suhu untuk membaca kitab suci pengampunan dosa, ayat-ayat kitab suci agar terdorong lagi alam surga Sikawati leluhur kita. Memberikan dana puja kantina kepada Arya Sangga Biku, karena di satu ulambana ini kantinanya Biku Mahayana. Memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan membagi sembako. Ulambana ini dilatar belakangi dengan cerita Mahamogalana yang mau menolong ibunya di alam peta, alam pemerintahan. Ini gambaran dari alam peta, alam neraka. Nah, ibunya ketika hidup itu pedih sekali, setelah mati itu mau makan itu susah, tidak dapat makanan. Ya, di alam pemerintahan tidak dapat makanan. Anaknya Mogalana ini dengan ngasih makan
karena ternyata makanan yang disajikan itu berubah jadi bara api. Sekalipun orang tua kita telah di alam bahagia, jasa kebajikan yang kita lakukan tetap bermanfaat bagi leluhur kita, karena dikatakan bahwa leluhur kita itu sebanyak 7 keturunan, ya, itu mendapat manfaat. Ada lagi cerita yang lain, ya, Tirokoda Sutta. Tirokoda Sutta diceritakan Raja Bimbisara. Istananya diganggu oleh suara setan-setan hantu-hantu menunggu pelimpahan jasa. Setelah melakukan pelimpahan jasa, kemudian istana Raja Bimbisara itu tenang kembali. Kenapa perlu dikasihkan pelimpahan jasa? Karena di alam sana, di alam peta tidak ada pertanian, perkebunan, juga tidak ada peternakan di sana. Tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas. Maka sanak keluarga yang menjadi makhluk peta hidup atas limpahan jasa dari sini. Ada lagi di satu kampana membakar perahu atau kapal sebagai simbol menyeberangkan leluhur kita di alam bahagia. Kita ikuti kitab suci dalam bentuk film yang terkait dengan 浮华的世界里，很多人因为贪婪、无知、嗔恨而迷失了本心，造下种种罪恶。地藏菩萨本愿经告诉我们，造下罪恶的人，死后将在地狱里承受无边的痛苦。地狱在大铁围山的里面，其中有大地狱18所，次一等的地狱500所，再次一等的有1100所。其中唯独有一处寓所，名叫无间。无间地狱的狱城，周匝有18000里，城墙高1000里，都是用铁做的，熊熊烈火从上到下燃烧不息。狱中还有床遍满1万里。之所以叫做无间地狱，是因为有5个缘由感召而成的。第一，是日日夜夜受罪受苦，以致累经结束，没有一刻停止，所以叫做无间。第二，
是一个人在地狱里是满的，多个人在地狱里也是满的，所以叫做无间。第三，是施罪用的器具，没有不齐全的。罪人会被各式各样的刑罚来折磨，这样的毒痛苦楚，在无数劫中相续连接，没有间断，所以叫做无间。第四，是无论男女、种族、年龄、贵贱，或龙或神，或天或鬼，有了造罪行恶的业感，堕在地狱里，都是同样的受苦，所以叫做无间。第五，是如果堕在这地狱，从刚进入时直到100千劫，每日每夜都要经过几万回的死，几万回的复生。就算是想要极短时间的暂停，也不可能。直到业报穷尽了，才能转生到其他地方。这样反复生死，连绵受罪，所以叫做无间。为什么他们会这样痛苦？为什么Semoga para leluhur terlahir di alam bahagia, sapi saka orang ceritakan